dari kelompok 3. Pada video kali ini, kami akan membuktikan salah satu sifat koligatif larutan, yaitu penurunan titik beku, dengan cara membuat es mambo. Mari kita bersama-sama menonton video pembuatan es mambo. Campurkan air matang dan sirup atau susu coklat. Aduk, lalu masukkan ke dalam plastik. Pastikan ikatan plastik sudah kencang. Ambil es batu dan masukkan garam ke mangkok es batu. Letakkan plastik berisi larutan es mambo ke dalam mangkok es batu, lalu kocok sampai larutan membeku. Sifat koligatif larutan adalah sifat larutan yang hanya bergantung pada konsentrasi partikel zat larutnya dan memiliki dua jenis yaitu sifat koligatif larutan elektrolit dan non-elektrolit. Sifat koligatif sendiri terdiri dari penurunan tekanan uap, kenaikan titik didih, penurunan titik beku, dan tekanan osmotik. Karena kelompok kami mengedepankan bagian titik bekunya, jadi saya akan menjelaskan tentang titik beku. Titik beku adalah suhu di mana tekanan uap cairan sama dengan tekanan uap padatnya. Lalu penurunan titik beku adalah penurunan titik beku pelarut akibat penambahan zat terlarut yang tidak mudah menguap, seperti contohnya garam dalam air atau alkohol dalam air. Jadi, kita bisa dikatakan bahwa penurunan titik beku itu adalah ketika titik beku pelarut lebih tinggi dari titik beku larutannya. Kali ini saya akan menjelaskan hubungan garam dengan es mambo. Seperti yang kita ketahui bersama, biasanya para penjual akan menggunakan dua jenis wadah yang berbeda. Pertama, wadah yang lebih besar untuk meletakkan es batu, dan kemudian wadah yang lebih kecil untuk meletakkan es mambo yang ingin dijual. Nah, di sekeliling wadah yang lebih kecil ini biasanya akan diletakkan campuran es batu dan garam. Tujuan peletakan es batu dan garam ini adalah untuk membukukan es mambo yang ingin dijual dengan cara digoyang atau diguncang. Nah, penggunaan garam di sini juga memiliki dua manfaat. Yang pertama adalah menurunkan titik beku es batu yang berkisar 0 hingga minus 3 derajat Celcius menjadi di bawah minus 3 derajat Celcius. Sehingga para penjual tidak memerlukan lemari pendingin atau freezer untuk menjual es mambo ini. Faktor yang kedua dalam penggunaan garam ini adalah kestabilan garam juga dapat mengganggu kestabilan es sehingga memutus rantai ikatannya. Kestabilan garam yang mengganggu ini membuat es melebur karena kalor utamanya berasal dari es mambo tersebut, bukan berasal dari kalor yang berada di sekitar lingkungan wadah yang lebih besar. Sampai akhirnya es mambo yang dijual akan membeku karena kekurangan kalor. Jadi, dari pembuatan es mambo ini dapat kita simpulkan bahwa penurunan titik beku terjadi ketika pelarut dimasuki oleh zat larut yang lain. Namun, semakin banyaknya zat larut yang masuk, semakin mudah larutan untuk membeku.